Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 390 mencari Junandus untuk perhitungan. Junandus apa? Rocky mencibir, tapi itu adalah seekor anjing yang berlutut di kakinya. Dia berjalan maju dengan wajah muram, mengambil kaki Stephen Lu, dan menyeretnya keluar rumah. Tapi karena Stephen Lu menyebut Junandus, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia akan pergi ke pengobatan tradisional negara. Rocky sambil berjalan, menelepon Broto dan memintanya untuk mengirim beberapa pengawal untuk mengirim pulang Dewi dan Jenny. Istriku, seseorang akan segera datang untuk membawamu pulang, dan aku akan menghadapi Junandus. Dewi kembali sadar, tertegun dan berteriak, Rocky, kamu jangan melakukan apapun pada keluarga Jiang. Tenang, aku memiliki batasan sendiri. Dewi sedang dalam suasana hati yang rumit, melihat Rocky menyeret Stephen Lu ke pintu. Dia tiba-tiba merasa bahwa Rocky sedikit aneh, seolah-olah dirinya sama sekali tidak mengenal suaminya. Bahkan dia tidak tahu bahwa tenaga dalam Rocky telah mencapai titik ini. Dewi memang mendengar desas-desus bahwa Master tenaga dalam kebal, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa pertama kali dia melihat Master tenaga dalam ternyata adalah suaminya. Pada hari Jumat, pasien di pengobatan tradisional negara memenuhi aula, mengantri untuk periksa ke dokter. Tetapi saat ini, ada kegaduhan di pintu. Seorang pria muda menyeret kaki kanan pria lain, berjalan dengan berani dari pintu. Sosok manusia yang diseretnya sekarat meninggalkan noda darah di tanah. Pemuda itu mengenakan pakaian biasa, wajahnya berlumuran darah, dan tidak bisa melihat wajah aslinya. Tapi aura pembunuhnya membuat orang bergetar. Kerumunan itu tanpa sadar menghindar dan memandangnya dengan ketakutan, bahkan satpam pun tidak berani melangkah ke depan untuk menghentikan mereka, sehingga cepat-cepat menelepon untuk melapor ke Junandus. Junandus sedang duduk di kantor, dan kulit kepalanya mati rasa ketika mendengar kata-kata itu. Stephen idiot, minta dia untuk berurusan dengan istri Rocky, kenapa dia pergi melawan Rocky? Bukankah ini mencari kematian? Sebelum selesai berkata, ada suara keras duar di pintu kantor, dan seseorang menendangnya hingga terbuka. Rocky menyeret Stephen Lu masuk dan melemparkannya ke tanah, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, Junandus, bagaimana kamu menjelaskannya? Rocky, kamu. Suara Junandus tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Dia melirik Stephen Lu yang berlumuran darah, sangat takut sehingga tidak bisa stabil, dan kepalanya berkeringat. Junandus berpura-pura tenang, dan berkata dengan marah, Rocky, ini adalah pengobatan tradisional negara, dan kamu tidak dapat mentolerir anggapanmu. Kamu segera lepaskan Stephen dan pergi sendiri. Aku tidak akan menyelidiki masalah ini. Menyelidiki. Rocky merasa lucu. Junandus, yang sopan ini dengan Stephen Lu sedang marah dan masih berpura-pura menjadi orang yang benar. Rocky mencibir, menginjak lengan Stephen Lu dan memarahi dengan dingin, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Junandus akan melindungimu? Dengan suara yang tajam, lengan Stephen Lu diinjak patah, dan berteriak kesakitan. Junandus, tolong aku, kamu segera meminta seseorang untuk menangkap pria bernama Bermargalin. Kamu berasal dari keluarga Jiang, dia tidak berani memprovokasi kamu. Junandus menegur, Rocky, hentikan. Seorang pria yang berlutut di kakiku memohon belas kasihan, berani memerintahku. Rocky mencibir dingin,
dan di depan wajah Junandus menginjak lagi dan langsung mematahkan lengan Stephen Lu yang lain. Stephen Lu menjerit dan hampir pingsan kesakitan. Junandus sangat ketakutan, tidak menyangka Rocky tidak memperdulikannya sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan hampir tidak menyeringai. "Rocky, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana kami menangani Stephen?" "Terserah kamu." Stephen Lu terkejut dan berjuang untuk membuka kelopak matanya yang bengkak. Dia mengira Junandus bisa menyelamatkan nyawanya, tapi tidak menyangka nama keluarga Jiang ini ternyata ingin melarikan diri. Dia berteriak dengan suara serak, "Junandus, kaulah yang memberiku rencana dan biarkan aku mulai dengan istri dan kerabat Rocky. Kamu juga mengatur orang agar lebih mudah bagiku untuk memulai dengan keluarga Rocky. Kamu sekarang tidak mengakuinya." Petik 2. Omong kosong. Junandus kesal dan langsung memarahi, "Aku adalah Junandus pengobatan tradisional negara. Kapan mengatakan ini? Sekarang aku menghapus identitasmu sebagai ahli khusus dan kamu bukan lagi anggota pengobatan tradisional negara." Stephen Lu hampir meledak paru-parunya karena marah. Bermarga Jiang berani menggunakan dirinya sebagai senjata, lalu membuangnya. "Junandus, dasar orang yang tidak tahu malu." Junandus berkeringat dingin, menjatuhkan Stephen Lu, mengangkat kepalanya dan berkata kepada Rocky, "Kamu jangan datang. Aku paman keempat Hendrik. Jika kamu berani menyentuh rambutku, keluarga Jiang tidak bisa mengampuni kamu." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon keluarga Jiang, melolong. "Kakak, kirim seseorang ke pengobatan tradisional negara. Rocky ingin membunuhku." Setelah berbicara, dia berteriak kepada Rocky, "Penjaga keluarga Jiang akan segera datang. Kamu ingin hidup cepat pergi." Rocky mencibir, menendang Stephen Lu yang tergeletak di tanah dengan satu kaki, dan langsung duduk di kursi, dan berkata dengan dingin, "Aku menunggu Krishna datang dan menjelaskan." Junandus mendengar dia memanggil kakak tertuanya secara langsung dengan namanya, dan berkata dengan kejam tanpa rasa takut, "Jangan mengira kamu telah menyembuhkan penyakit papaku, Jat berani sombong di depan keluarga Jiang. Aku beritahu kepadamu, kamu tidak berguna di kota Wasa." "Oh ya." Rocky mengangkat alisnya, duduk dengan kaki tersilang, dan kemudian memanggil pengawal keluarga Lin dan berkata dengan ringan, "Jimmy, kirim beberapa orang ke sini, aku ada sesuatu. Ingat untuk tetap rendah hati, jangan terlalu banyak bergerak seperti terakhir kali. Tidak perlu pejuang, tidak perlu konvoi mobil, kirim saja 100 orang." Mendengarkan telepon Rocky, Junandus tidak bisa menahan ejekan. "Rocky, apa yang sebenarnya kamu pikirkan tentang dirimu? Armada pesawat. Apakah kamu berakting di TV atau membuat film? 100 orang, membuatku takut. Aku beritahu padamu, aku tidak takut." Sangat lucu. Orang dusun, datanglah ke tempat seperti kota Wasa untuk berpura-pura. Apakah ini untuk membuat orang tertawa? Titik 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 titik. Setengah jam kemudian, puluhan mobil mewah berwarna hitam berhenti di pintu masuk pengobatan tradisional negara. Ekspresi wajah Krishna muram, dan membantu seorang wanita tua keluar dari mobil, diikuti oleh sekelompok besar pengawal keluarga Jiang. Wanita tua itu tampak cemas dan berteriak dengan gemetar, "Masuk dan selamatkan saudara keempatmu." Hendrik juga turun dari mobil, mengerutkan kening. Baru saja keluarga Jiang menerima panggilan untuk meminta bantuan dari paman keempat dan terjadi kekacauan. Dia tidak menyangka paman keempat benar-benar berlari untuk memprovokasi Rocky lagi, dan bahkan membuat kekacauan.
Nyonya besar Jiang sangat ingin melindungi putranya, dan segera memanggil keluarga Jiang untuk bergegas ke pengobatan tradisional negara. Kantor Junandus ada di halaman belakang. Sekelompok orang bergegas ke halaman belakang dan hendak masuk, hanya untuk menemukan bahwa halaman itu penuh dengan orang-orang berbaju hitam, mengenakan topi, ada 50 atau 60 orang. Krishna berteriak, "Minggir, cepat minggir." Namun, orang-orang berbaju hitam di halaman tidak bergerak sama sekali. Salah satu pria berbaju hitam berkata dengan dingin, "Tuan Rocky sedang menangani urusan di kantor dan tidak memerintahkan siapapun untuk masuk." Krishna tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan tegas, "Kami adalah keluarga Jiang di kota Wasa, jika tidak minggir, jangan salahkan aku untuk tidak sungkan." Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.